2015 saya mendapatkan amanah dari Istana Negara. 2015. Ya, merupakan penghargaan yang cukup bergengsi karena di situ leading sektornya adalah PIC-nya adalah Kementerian Pertanian tentunya. Yampi Podcast bangga menjadi petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Yampi, pada pagi hari ini kita sangat berbahagia karena kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, bagi saya, kalau dengar ada seorang anak muda yang menggeluti pertanian dan hidup dari pertanian, itu luar biasa bagi saya. Siapa dia? Saya kira sebagian sudah kenal, tapi mari kita perkenalkan dulu Bapak Slamet Wuryadi. Ya, Gimana kabar Pak? terima kasih Pak Lim. Terima kasih sudah diundang ke podcastnya Yampi. Semoga ini jadi inspirasi buat kita semua. Amin. Ya. Sahabat Yampi, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan, saya panggil Slamet aja lah ya, Pak Mas Slamet, karena Iya. saya sangat ini ya, Kang Slamet ya, saya panggil Kang Slamet saja. Sebelum kita berbincang, saya orangnya lebih bagus faktual, Mas Slamet. Daripada kita ngomong-ngomong terlalu tinggi, kita mau lihat dulu faktanya kayak apa gitu loh. Ya, sahabat Yampi, kita lihat dulu sejenak tayangan berikut ini. Izin, Slamet Wuryadi, Duta Petani Andalan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melaporkan ini adalah karya kami, Smart Farming, yaitu konsep peternakan di mana suhu udara untuk puyuh dikondisikan 26 derajat Celcius optimum dan 30 derajat akan memberikan smart farming, yaitu pengaturan suhu supaya kipasnya bekerja dengan baik dan akrilik air akan mengalir dengan sempurna. Puyuh adalah endemik asli milik Indonesia yang sangat adaptif terhadap suhu lingkungan baik udara panas maupun udara dingin. Tapi untuk mengantisipasi kondisi El Nino nanti, para petani peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Puyuh seluruh Indonesia akan dikondisikan, yaitu dengan menciptakan suhu udara yang optimum, yaitu di 26 derajat Celcius. Ini bisa kita lihat sebuah karya yang tentunya menjadi inspirasi bisnis untuk para kaula muda, para rekan-rekan yang mendekati Prapurna Bakti untuk membantu kami menambah populasi dengan berwirausaha agribisnis peternakan puyuh. Ini adalah endemik asli milik Indonesia yang insya Allah akan menjadikan cuan harian karena diberikan makan pada pagi hari dan sore sudah berproduksi bertelur hingga 18 bulan lamanya. Ini adalah teknologi yang kami kembangkan, yaitu dengan mengalirkan air supaya sebagai pengganti AC dingin. Luar biasa ya, kita lihat tayangan tadi. Ini benar apa rekayasa ini? Bisa dijelaskan Mas Kang Slamet, tayangan tadi? Iya. Terima kasih. Yang terhormat Pak Halim, salam takdim saya buat Pak Prof. Jafar sebagai penggagasnya Yampi ini. Semoga di acara podcast ini seorang Slamet bisa menginspirasi untuk teman-teman kaula muda, terutama para Prapurna Bakti, terutama orang-orang yang cinta tentang pangan di Indonesia. Satu yang ingin saya sampaikan adalah puyuh ini adalah endemik asli milik Indonesia. Merah putih banget. Strain yang kami pelihara saat ini adalah Cottonicot japonica yang dulu memang diambil dari Jepang, tapi sudah sekian puluh tahun
kami kembangkan di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi kalau bicara tentang puyuh, tentunya saya mengawali ini istiqomah dari tahun 92, para pemirsa sobat podcast Yampi. Dan ini 92 ya? 92, Luar biasa. 2010 pemerintah waktu itu memberikan amanah pada saya sebagai Ketua Asosiasi Petani Peternak Puyuh se-Indonesia, yang saat itu populasinya baru 4 juta ekor Pak Halim. 4 juta. Iya. Kalau sekarang udah berapa? Sekarang kalau kita baca di sensus pertanian kemarin 2023, alhamdulillah saya bisa kembangkan sampai 23 juta ekor se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau kita lihat dari 23 juta itu populasinya bertelur saja 80%, berarti kami dan kawan-kawan memiliki amunisi telur puyuh sebanyak 15 juta per hari. Oh iya, sebelum lebih lanjut Kang Slamet ini bisa mungkin dijelaskan dulu atau sedikit cerita lah. Sebenarnya Kang Slamet ini siapa sih sebenarnya? Gimana dulu masa kecilnya, masa remaja, dan akhirnya mau memilih peternakan puyuh menjadi jalan hidup? Iya, saya jujur berangkat dari keluarga yang cukup sederhana karena ditinggal meninggal ayah dari kelas 2 SMP, 7 bersaudara. Dan IPB merupakan alma mater saya pertama yang memberikan kesempatan saya untuk bisa mengikuti kuliah di sana. Kalau hari ini mungkin sekolah vokasi ya. Nah, dari situlah Pak Halim, saya melihat potensi karena saya mengambil jurusan peternakan, unggas waktu itu. Jadi saya melihat potensi di belakang farm kampus Gunung Gede waktu itu, ya ada komunitas bebek ada, ayam ada, domba ada, kemudian sapi juga ada, rusa juga ada. Nah, saya tergetuk hatinya melihat potensi si mungil ini begitu. Lahannya sempit, bisa dipelihara bertingkat, 1 meter persegi saja bisa 200 ekor Pak. 200 ekor Iya. 1 meter. Iya, jadi dari situlah saya sebenarnya Kalau nyampe 1 meter bisa 200 ekor. 200 ekor telinga bertingkat. Nah, ini sebenarnya inspirasi pertama yang buat saya. Tentunya nanti lahan kan semakin Ini solusi ini bagi lahan yang sempit ya. jadi dibuat bahkan lebih dari 200 pun bisa sebenarnya, tapi menggunakan alat berupa tangga naik misalnya, gitu, Pak. Nah, ini yang pertama kali melihat faktor pertama tentang efisiensi lahan. Yang kedua, tentunya kampus IPB itu kan dekat dengan masyarakat juga. Iya. Begitu saya lihat banyak pembeli yang melihat kok dari sekian banyak komoditas kok sepertinya masyarakat juga senang terhadap telur puyuh begitu kan. Nah, saya buktikan dengan waktu itu treatment saya ke pasar Bogor dan pasar Anyar gitu kan, termasuk pasar Ciawi begitu. Ternyata kita ditantangin, ada berapa butir tuh katanya begitu kan. Iya, iya. Nah, dari situlah pikiran dan otak saya bekerja, market nih begitu kan. Jadi market nih kan begitu kan, pasar nih begitu. Kalau sekarang gimana Mas? Sudah anak-anak itu udah doyan nggak kira-kira dengan telur puyuh ini? Justru hari ini segmentasi pasar kita nih ke pasar tradisional cukup tinggi paling. Jadi kalau saya boleh ambil contoh Asongan saja ya. Asongan yang ada di semua terminal, semua pasar, semua perempatan lah itu adalah sahabat jabat kami. Yang kedua kita ambil contoh angkringan Pak Halim. Apa sih yang tidak ada di angkringan kalau nggak telur puyuh? Bayangkan Indonesia memiliki 514 kabupaten kota se-Indonesia. Katakanlah satu kabupaten memiliki 50 gerobak angkringan saja Pak. Berarti telur puyuh yang diserap oleh pedagang angkringan ini 7 juta butir Pak. 7 dikalikan 5. Jadi yang dibeli oleh sahabat-sahabat angkringan ini tidak kurang dari 3,5 miliar per harinya. Itu baru bicara angkringan. Belum bubur ayam. Iya kan? Nah, ini belum di market seperti maaf, Hoka Bento itu kan ada menu namanya Ikadu. Seluruh Indonesia menggunakan daleman telur puyuh. Bahkan kalau kita lihat satu lagi nasi khas Cirebon, nasi jamblang Cirebon, itu kakek nenek kita sudah menyiapkan di situ ada menu telur puyuh. Gitu. Keren ya. Kita tidak lihat potensi market yang hari ini kami tidak perlu cukup keras menyampaikan sosialisasi karena dibalik isu yang sangat negatif di black campaign mengenai kolesterol. Sahabat Yampi, ya ada sedikit yang mungkin kesan
kalau kita bertemu dengan yang namanya petani milenial itu image-nya itu, ini kan cuma hanya bertani di layar, bertani di YouTube. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya dia nggak bertani gitu. Saya mau tanya nih, supaya kita belak-belakan aja ya. Sebenarnya Kang Slamet ini bisa hidup dari pertanian nggak sih sebenarnya sih? Alhamdulillah, puji syukur Pak Alim. 2015 saya mendapatkan amanah dari Istana Negara. 2015. Merupakan penghargaan yang cukup bergengsi karena di situ leading sektornya adalah PIC-nya adalah Kementerian Pertanian tentunya. Saya dinobatkan sebagai penerima anugerah pelopor ketahanan pangan Republik Indonesia. Bayangkan itu amanah besar. Kenapa sampai dapat itu? Karena memang saya melakukan usaha dari hulu, on farm, dan hilirisasi, Pak. Ini ya, sahabat Yampi, ini pelaku ya, pelaku. Jadi bukan berteori-teori di YouTube supaya dapat viewer, enggak. Jadi hidupnya bukan dari viewer YouTube ini, tapi pelaku. Terus Pak, Mas. Saya memiliki keyakinan bahwa hari ini petani itu harus melihat sesuatu dulu, Pak, untuk dicontek. Untuk peternakan kamu terbuka 24 jam, untuk dikunjungi, untuk mengedukasi dirinya. Bahkan hari ini kami kedatangan tamu dari Bukit Asam. Kemudian kemarin sahabat kami dari Emmat SK Utara, Kalimantan Utara. Di sana tidak ada seekor pun puyuh, juga saya daulat untuk belajar ke tempat kami. Jadi intinya kami tidak akan mengizinkan seorang itu beternak. Sekali lagi, kami tidak akan mengizinkan seorang itu beternak kalau tidak belajar dulu di tempat kami. Itu dia. Akan kan tidak boleh dicontek. Tapi kalau saya malah harus dicontek. Ini ada. Bisa dipertanggungjawabkan ini Mas ya. Ya jangan, mohon maaf ini kan dulu kan pernah ada tren-tren zaman dulu ya. Oh beternak ini pas kita coba nggak ada pasarnya, rugi. Ini nyata ini Mas ya. Jadi kalau lihat hari ini peta populasi puyuh tadi yang Pak Halim tanyakan 23 juta ekor. Kalau kita compare dengan jumlah penduduk di Indonesia, itu petani kami baru 8%. 8%. Jadi petanya masih menjemput 92% peta Blue Ocean, tidak Red Ocean ini. Artinya peluang untuk beternak puyuh ini masih sangat besar. Tapi hari ini program Pak Presiden sedang merencanakan prediksi gratis. Ini dia. Kita lihat. Ya. Pak Halim. Telur puyuh. Atau langsung saja. Ini kelihatannya lubanyak ini sahabat ini. Ya, coba. Saya coba. Bisa di zoom dulu coba. Kami panen Pak Halim. Ini adalah isinya 30 butir. Nah, wilayah kemasannya sudah sangat menarik dan tahan guncangan maupun tahan tindihan. Jadi dalam suhu kamar, sahabat podcast bisa tahan sampai 30 hari lamanya tanpa 30 hari isinya, karena ini nggak busuk. Tidak, karena ini organik. Ini organik ini. Kemasan yang berikutnya, ya. Kemasan yang sudah kami bikin mika, yaitu sudah per 15 butir ya. Kalau dia nggak mau 30, dia 15. Begitu. Ini sudah kami labeling. Nanti juga sahabat podcast bisa menjalin kemitraan wirausaha dengan kami, bisa. Dan ini juga sama untuk daerah-daerah wisata, Pak Halim. Ini biasanya dengan daerah pemandian air panas. Begitu ditaruh di tempat air panas itu, di belerang itu dia matang sendiri. Itu bisa menarik ya. Nah, ini yang sudah saya kemas dalam bentuk kaleng. Ini isi 15 butir, dan ini nanti produk yang sudah tidak produktif, yaitu abon puyuhnya, Pak. Banyak sekali termasuk hari ini mungkin saya memberikan inspirasi kepada sahabat Yampi ya. Ini adalah produk telur puyuh, di mana dia kita beli dari Amerika. Produksinya luar biasa dari Cina, Pak. Di sana itu sudah ada kemasan tema, karena hari ini mereka sudah bikin kemasan ini harganya 5.800, Pak. Jadi hampir 11 kali lipat dengan harga di Indonesia sebenarnya. Di Indonesia berapa harganya? Nah, 500-an cukup. Ini juga sudah dibikin beberapa varian seperti pindang, asap, dan sebagainya, Pak. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa selangkah lebih maju mereka di sana sudah
membidik ini. Nah, kalau saya bisa menggambarkan apple to apple-nya telur puyuh, Pak. Hari ini kalau saya boleh Sebentar, saya tanya dulu yang tadi. Kang, kalau kita bikin seperti itu sulit nggak sih? Atau bisa nggak kita bikin seperti itu? kebetulan sudah saya buatkan tadi Oh, sudah satu kemasan isi Iya. tadi ya. Tadi ada coba Ya, di sana tadi ada ya. Satu. Oh, bisa ya. Nanti akan menjadikan ini sebagai kemasan untuk yang ready to eat, untuk semuanya higienis, kemudian tidak banyak sampah, kemudian adik-adik menyukai variannya begitu, Pak. Iya. Jadi udah bisa jajanan juga ya ini, jajanan ataupun mungkin oleh-oleh ya udah bisa ya ini ya. Oh lah, luar biasa. Tadi oh ya, ini dia. Tertinggal tadi, mohon maaf. Silakan. Ini adalah produk kami yang sedang kita galakkan, yaitu isi 3-5 nantinya. Dimana kalau ini akan mewarnai di semua food tray-nya, jadi yang makan bergizi gratis ini akan sangat menjadi peluang, Pak. Karena lebih kesukaannya lebih tinggi dari kita. Gitu. Jadi saya kasih nama telur puyuh Nusantara, dan saya bangga menjadi anggota bagian dari P4S. Begitu ya. Semoga ini merupakan inovasi kita ke depan gitu. Iya, tadi Kang Selamat tadi bilang siap bermitra dengan adik-adik milenial ini. Maksudnya seperti apa sih itu? Ya, jadi pertama memang puyuh ini kan siklusnya sangat cepat. Jadi bayangkan Pak Alim, dari sebutir telur ini bisa menjadi telur lagi, itu tidak kurang dari 2 bulan lah kisarannya. Nah, kalau kita lihat di perunggasan nasional ini kan kita harus membeli day old chick-nya. Nah, di tempat kami ini kita arahkan untuk membuat sendiri breedingnya, day old chick-nya, supaya bisa menetaskan sendiri. Nah, ini cikal bakal. Sehingga ada efisiensi biaya untuk yang mereka keluarkan. Kita ajari cara membuat mesin petasnya, kita cara membesarkan sampai 30 hari, kemudian merawat dari 30 hari sampai 18 bulan namanya. Ini ada di laboratorium P4S kami di Sukabumi. Sukabumi ya? Ya, jadi saya undang rekan-rekan sahabat Yampi untuk bisa silaturahmi, supaya bisa melihat dari dekat langsung. Untuk melihat analisa usaha juga, gitu Pak Alim. Ya, sahabat Yampi mungkin sudah banyak yang tahu tentang P4S ya. Itu pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Jadi Kang Selamat ini tadi sudah membuka pintu. Kalau mau belajar beternak puyuh silahkan ya. Nanti akan kita buat, nanti kalau tidak keberatan kita buat kontak representasinya di sana yang bisa dihubungi ya. Tentu perlu ada rescheduling lah mungkin ya, supaya nggak sama-sama di sana nanti nggak bisa terfasilitasi, karena namanya juga P4S ada mungkin penginapan di sekitar itu tapi nggak banyak banget gitu ya, atau istilahnya itu bisa tidur bersama petani langsung di sana atau bersama peternaknya. Saya kira gitu mungkin nanti Kang ini ya. Kalau bisa lagi gambaran sedikit Kang Selamat, kira-kira butuh berapa juta sih sebenarnya modal untuk bisa katakanlah mandiri ya, seorang tamatan SLTA lah misalnya ya, daripada dia untuk mencoba ke yang lain, ini menjadi alternatif jalan hidup. Kira-kira butuh berapa modal sehingga dia bisa berpenghasilan katakanlah ya UMR gitu, kira-kira gimana Kang Selamat ini bisa dijelaskan? Ya, hari ini modal yang perlu disiapkan oleh seorang petani untuk menggerakkan usaha budidaya 1.000 ekor. 1.000 ekor? Ya, kita asumsikan 1.000 ekor saja, dengan lahan yang lebarnya hanya 2 meter. 2 meter? Panjangnya cukup dengan 6 meter. 2 kali 6 ya, sahabat Yampi, 2 kali 6, terus? Itu bisa ditempatkan 1.000 ekor. Itu dulu, pertama. Sangat bisa ditempatkan di samping rumah, di belakang dapur kita, di teras halaman. Ini bau nggak Mas ya? Kemudian nanti kita coba gali mengenai amdalnya, Pak. Gitu. Pasti pertanyaan itu juga harus muncul kan gitu. Kebetulan itu untuk itu sudah bisa saya antisipasi dengan pemberian herbal yang mengandung bakteri, salah satunya bakteri Lactobacillus untuk memperbaiki pencernaannya, sehingga pohi atau feses yang keluar tuh nyaris tidak ada dampak lingkungan sama sekali. Jadi saya menjamin dimanapun urban farming misalnya, di tengah kota pun tidak masalah.
Ini nih ya tadi urban farming ya, jadi nggak ada lagi Betul. alasan lagi untuk tidak bisa beternak puyuh ini ya. Itu pertama. Jadi lahannya dulu ya. Kedua, dengan adanya edukasi rekan-rekan milenial misalnya ke sana, ke Sukabumi, itu Ya. mereka mencontek dulu, oh prototipe sangkarnya seperti yang tadi tayangan di saya kok bisa bikin sendiri ya, silahkan. Tapi tolong jangan dirubah prototipe. Ya. Panjang, lebar, tinggi, ukuran kemiringan telur itu rekomendasinya patennya udah seperti itu. Iya. Sudah diteliti supaya tingkat bergulirnya telur itu tidak akan pecah sampai ke bawah. Itu juga sudah. Tingkat kepadatan juga sudah. Jadi intinya sangkar itu di posisi katakanlah kalau kita bikin tadi saya bilang 1.000/200 berarti kita perlu 5 unit kali 1 juta harga sangkarnya. Boleh bikin sendiri. Itu berarti 10 juta. Nah, bibitnya itu tadi 1.000 ekor di 12.500. Berarti di angka 22,5. 55. Nah, sisanya itu adalah cadangan pakan. Ya. Sehingga nanti Kurang lebih 40-an ya. Enggak, 26. 26. Ya, petani kan 22,5 masih 4 juta kan. Ya. Nah, itu untuk pakan dan herbalnya. Oh. Di luar housing tadi ya, Iya. Housing bisa Iya. nebeng di pinggir Iya. teras dan lain sebagainya begitu. Itu bisa ditempatkan. Jadi dengan modal 26 itu sudah bisa jalan. Bisa menghasilkan berapa per hari itu, Mas? Kalau kita lihat 1.000 ekor itu nanti di breakdown lagi Iya. untuk pakan, tenaga kerja, listrik, itu HPP telur puyuh itu di kisaran Rp230. 230 HPP-nya, Iya. ya harga pokok produksi. Berarti 230 dijual dijual di angka 400 lah katakan. 400 ya, 400 ya. 170 per ini ya. Kalau produktivitas dari 1.000 tadi Pak Halim menghasilkan 800 butir, berarti jelas-jelas per hari itu bergaji di angka 135 Pak. 135 ya. Ya itu. Iya. Itu kalau mengandalkan on farm. Tapi kalau mengandalkan hilirisasi, kita kreatif, telurnya direbus, kemudian diberikan tusuk, Iya. dititipkan ke angkringan, ke bubur ayam, ke posyandu kita. Iya. Itu harganya 2 kali lipat. Iya, kalau untuk pemula mungkin ya kita coba dulu di budidayanya ya. Budidaya dulu. Jadi sahabat Yampi dengan 26 juta ya. 26 juta kita udah dapat ya minimal 100.000 satu hari. Iya. Saya kira untuk di desa udah cukup lah ya. Iya. Cukup lah saya kira untuk seorang single ya. Ya tentu kita berharap bisa Dan itu yang ketiga, waktu tempuh kerjanya hanya sekitar 40 menit saja. Jadi masih bisa mengerjakan aktivitas. 40 menit per hari. per hari Per ya. hari, karena kandang yang atau sangkar yang saya bikin sudah prototipenya sudah saya sempurnakan semua. Cara membalik pada petani pelaku usahanya. Jadi kalau Pak Halim selepas sholat subuh mengerjakan ini, tidak saya hello saja begitu. Sore juga boleh, malam juga boleh. Jadi ketemu jamnya lagi Pak Halim. Gitu. Iya. Mas kalau kita pesan berapa lama itu bisa sangkar itu ya? Ini insya Allah ready stock. Iya. Ya, kalau inden mungkin nggak lama-lama banget lah ya. Nah itu sahabat Yampi ini apa lagi? Nggak usah ya untuk di awal-awal saya kira kita pesan aja lah langsung sama Dan pasarnya ini kan. off takerin. Wah, Karena hari ini kan kekurangan banyak. itu yang di Jawa Barat ya. Kalau yang di daerah lain mungkin sangat dari Kekurangan itu. Iya. Saya yakin jangan kekurangan. Di luar Jawa makin kurang. Jadi sahabat tani ini udah teknologinya ada, pasarnya ada, steker ada, modalnya nggak begitu gede, tempat nggak begitu luas space-nya, tinggal apa? Niat aja. Ya niatkan datang ke Sukabumi dulu sana karena harus kita lihat dulu ya. Saya lihat, saya percaya. Saya kerjakan, saya bisa. Harus itu ininya ya kan. Supaya sambil juga nanti tertarik nggak sih sebenarnya adik-adik ya untuk beternak puyuh ini.
Jadi cobalah di sana agak-agak 3 hari mungkin cukup ya Mas. Insya Allah. Ya. 3 hari cukup lah di sana belajar ya. Supaya tahu juga nanti jangan sampai nanti pas dicoba di sana pada mati lagi nanti. Ada ini critical point-nya apa Mas di Puyuh ini? Ya, pertama critical point sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga lewat podcastnya Yampi ini adalah sosialisasi mengenai nilai gizi, Pak. Nilai gizi, gimana itu? Jadi hari ini kalau kita cermati di Google saja misalnya, atau mungkin 280 juta penduduk Indonesia inilah, kalau ditanya respondennya mengenai telur puyuh pasti bicaranya miring semua mengenai kolesterol. Itu. Jadi selalu, wah itu kolesterolnya tinggi, oh itu berbahaya dan sebagainya. Nah, betul memang hari ini kita mengacu kepada sebuah pustaka. Kalau rekan-rekan sahabat podcast yang membuka Google itu selalu ditampilkan nanti urutan telur puyuh itu ada di posisi nomor 44 paling. Iya. Bayangkan dari 1 sampai 44 ini telur puyuh itu ditempatkan di posisi nomor 44 yaitu dengan kondisi kandungan kolesterolnya 3.640. Iya. Dan di sebelahnya ada kata-kata dipantang, dilarang. Ini critical point-nya. Tentunya saya seorang praktisi, seorang pengusaha, ya akan mencoba memberikan sedikit sosialisasi, Pak. Ya silakan. Pertama itu. Nah, ada satu lab yang saya coba beranikan diri untuk membawa ke salah satu laboratorium ternama. Itu ternyata hanya di posisi 200 sampai 400, Pak. Kandungan kolesterolnya. 200 itu dari farm kami. 200 miligram ya? Ya, 213 lah miligram. Iya. Berarti saya dan kawan-kawan se-Indonesia sudah difitnah 14 kali lipat ya, Pak. Kandungan yang disampaikan di sini. Ya. Oke lah, kalau kita ambil yang tertinggi adalah 453. Iya. Ratingnya dari telur-telur seluruh Indonesia. Itu sudah 2 kali lipat itu ya. Itu pun sudah tinggi sekali ya. Jadi para pemirsa maupun sahabat podcast Yampi, pertama saya sebagai Ketua Asosiasi Petani Puyuh seluruh Indonesia menyampaikan sedikit himbauan, yuk kita coba belajar apple to apple. Nah itu satu. Sekali lagi kandungan kolesterol yang ada pada telur puyuh itu di kisaran 200 hingga 400 mg per 100 gram. Yang kita bandingkan dengan komunitas yang lain itu dari sisi kolesterol. Insya Allah data ini sangat benar, bisa dipertanggungjawabkan karena sudah teratribusikan. Dan kedua adalah poin adalah mengenai pembanding, Pak. Hari ini kalau bicara telur kecil, mau pasnya dan sebagainya. Tapi sebelum kesana, paling kita bakal lihat bisa diklik juga di Google yaitu kompas.com yang menyatakan beruntunglah kita penduduk Indonesia. Kenapa? Telur puyuh itu di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara adalah makanan mewah. Ya, makanan mewah. Makanya saya tunjukkan teman-teman. Di sana satu bijinya 5.800 dengan kemasan makanan mewah. Dan jadi kita nggak irit lagi ya kan. Jadi banyak testimoni baik. Karena itu memang mungkin karena memang kandungan gizinya kan tinggi. Tadi kan orang kan lihatnya kan cuma kolesterol, tapi kan proteinnya kan tinggi kan. Iya. Pertama tadi kompas.com menyatakan seperti itu dan bahkan di alinea kedua yaitu dalam gram yang sama. Ya kita harus cek itu. Iya. Ternyata telur puyuh ini 4 kali lipat nilai gizinya dibandingkan enggak. Jadi kalau sahabat podcast yang dimakan 1 butir telur puyuh itu sebenarnya sudah setara dengan 1 butir ayam negeri atau 1 butir ayam kampung atau 1 butir bebek, katakanlah 1 butir setengah telur puyuh. Dengan harga jauh lebih murah kan? Makanya saya izin menyampaikan ini, Pak. Kalau hari ini Pak Halim menyampaikan ayam kampung itu di 50 gram harganya Rp3.000. Iya. Kalau nah, kalau bebek 65 gram harganya 3.500. Iya kan? Iya. Kalau telur puyuh 65 gram harganya baru 2.000, Pak. 2.000 jauh sekali ya kan? Ya. Nah, kalau bicara daya beli ya harusnya Iya dong. Ini
yang sedikit ingin Iya. kadang-kadang bahwa dengan konsumsi 2.000 Iya. 65. Tapi Iya. melihat sumber pustaka Kompas tadi bilang 4 kali lipat, cukup dengan Iya. 100 dong, udah sama dengan komoditas yang Iya, itu iya. kritikal poin kedua. Yang ketiga Pak, puyuh itu endemik, jadi dipelihara di pinggir pantai yang panas maupun di pinggir gunung yang dingin, no problem. Jadi dia mampu adaptif Pak. Ini yang saya suka, adaptif. Jadi sepanjang saya berbudidaya dari tahun 92 sepertinya tidak ada kasus disease atau penyakit yang sangat mencekam. Misalnya setelah flu burung misalnya begitu ya. Alhamdulillah kami menggunakan biosecurity yang baik, kami menggunakan desinfektan yang baik, karya kami sendiri. Maksimal temperaturnya berapa, Kang? Ya sebenarnya puyuh itu tadi saya sampaikan paling panas yang masalah, dingin yang masalah. Tapi tayangan pertama tadi itu saya mencoba untuk menghadirkan supaya suatu saat terjadi El Nino di Indonesia, terlalu panjang misalnya, itu tidak berdampak. Jadi rahasia puyuh itu satu adalah dia dipelihara di ujung gunung nggak masalah, dingin, di pinggir pantai yang panas nggak masalah. Ya, boleh ada angin. Angin. Makanya terkenal. Kenapa dia terbang dia bagaimana? Makanya terkenal angin puyuh ya. Pak. Oh, angin puyuh. Ya, jadi sudah dikasih tahu ternyata ada angin itu. Kan? Nah, jadi sebisa mungkin nanti sampai itu dihindari supaya dindingnya sedikit semi tertutup. Iya. Itu mau panas mau dingin no problem. Yang boleh adalah angin. Iya. Yang kedua tentunya bobot bibit bebek. Hari ini banyak petani yang asal peternak. Kenapa saya menitipkan pesan Iya. belajar dulu. Ini Iya. 12 lah. Iya. Yang penting ilmunya dikuasai dulu. Iya. Ini memang sekian. Betul. Yang penting silaturahmi ke P4S Iya. kami itu untuk mengedukasi dirinya dulu. Ternyata feedingnya harus tidak seibu sebapak. Itu rahasia. Nah, bagaimana dengan teman-teman sahabat di luar lapangan sana? Bibitnya asalnya saya nggak jelas. Sekarang tadi di awal saya sampaikan ini adalah bibit dari tanaman Potomic japonica yang untuk petelur. Mas Selamat ini kalau katakanlah ya katakanlah di Jakarta atau Jabodetabek lah kepingin beli bibit dari sana, itu dikirimnya dalam bentuk telurnya terus di sini ngeramin sendiri atau gimana? Ya, kalau masih dalam skala global Jawa Bali itu Jawa Bali Madura ya Pak, itu masih dalam bentuk puyuh siap bertelur ya Pak. Sudah umur 30 hari, jadi di tempat Pak puyuhnya tinggal menunggu 14 hari. Tinggal melakukan jadi tidak usah para petani pemula dibebankan pada memelihara dari wild kecil berlayar sampai ke remaja. Jadi mitigasi risikonya sudah kami Bali dan mungkin sekitar Lampung pun masih bisa kami deliver. Itu masih dalam bentuk bulan atau remaja. Izin dari kesehatan setempat, karantina hewan mengizinkan kami melintas pulau itu. Luar biasa informasinya. Jadi sudah menurut kami sudah lengkap. Sedikit tadi masalah perdebatan tentang kandungan gizi. Kalau saya tidak ahli gizi ya, tapi bagaimana kita mensikapi. Ya apapun namanya, kalau makanan itu dimakan berlebihan ya pasti nggak bagus juga untuk tubuh kita ya kan. Sebaliknya, sejelek apapun makanan itu, kalau memang itu sesuai dengan peruntukannya, ya kan. Misalnya kita ini kurang protein ya makan protein. Kalau udah kelebihan kolesterol ya jangan makan kolesterol dulu. Kira-kira begitu ya kan. Tapi yang jelas tadi disampaikan sama Mas Slamet itu banyak sekali ya kandungan gizinya di sana. Saya lihat juga tadi selain protein ya lemaknya juga ada, vitaminnya juga ada, banyak sekali. Ya termasuk ini paling pesepak bola dunia terkenal. Itu juga ternyata kalau sahabat podcast yang dilihat ternyata itu merupakan salah satu rahasia bugarnya Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu ternyata di umur yang sekian puluh tahun Putin terlihat segar. Ternyata rahasia juga salah satunya konsumsi telur puyuh. Kalau sarapan paginya Cristiano Ronaldo yang diikuti oleh Bruno Alves juga sama.
Nah, ini luar biasa tentunya yang harus kita coba sampaikan bahwa ini tetap salah satu penyumbang pangan hewan di Indonesia yang bisa juga, Pak. Mudah-mudahan nanti testimoni tidak hanya dari Ronaldo ya, jadi dari orang Indonesia nanti akan ada testimoni setelah rutin mengkonsumsi telur puyuh dan daging puyuh. Itu yang kita harapkan ya kan, karena tadi disampaikan bahwa ini asli dari negara kita ya. Kenapa kita nggak coba dulu lah ya? Kalau saya sih lihat telur puyuh udah nggak tahan, saya langsung saya makan. 5 sekali makan juga buat saya. Sahabat Yampi, kita sudah lumayan ya, cukup dapat informasi dari Kang Slamet. Karena Kang Slamet ini tadi kan banyak sekali jabatannya, ya kegiatannya juga. Mungkin nanti lain kali kita akan gali lagi secara teknisnya seperti apa. Ya, kalau hitung-hitungan secara ekonomis yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita berterima kasih banyak kepada Kang Slamet. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan kali Kang Slamet ini kepada adik-adik milenial atau juga para calon-calon purna tugas mungkin, silakan. Ya, sepertinya ada beberapa poin yang harus saya sampaikan kepada sahabat yang di podcast. Salah satunya adalah pertama, supply demand untuk telur puyuh ini masih kurang jauh. Hari ini penduduk kita 280 juta jiwa, ternyata populasi kami baru 23 juta, dan 23 juta itu di-split produktivitasnya 18 juta butir per hari, itu masih belum apa-apa. Jadi kalau di-compare dengan statistik makan telur puyuh di Indonesia, orang Indonesia itu baru makan sekitar 3-6 butir per tahun. Dibandingkan dengan ayam negeri sudah 86 butir. Berapa butir tadi per tahun? 3-6 butir per tahun. Ya, makanya ini saya jelaskan karena berhubungan dengan supply demand-nya. Jadi memang supply-nya masih kecil, demand-nya sudah tinggi. Itu paling. Idealnya berapa butir satu? Cara sampai demand ya, ini masih berpeluang masih mengembangkan. Karena bicara pasarnya, jadi agribisnya bisa kalian selama pasarnya terlihat di depan, kan gitu ya. Itu Pak. Pertama adalah supply demand-nya tidak pernah seimbang. 92 mengawali usaha ini sampai hari ini. Untuk kebutuhan Jawa Barat, DKI Banten saja masih kekurangan sekitar 13,5 juta per tahun untuk 3 provinsi ini. Belum keluar pulau. 13 juta. Nah, yang kedua, kalau tadi saya tampilkan HPP, ternyata 92 sampai hari ini ternyata telur puyuh belum pernah dijual di bawah HPP. Berarti untung ya. Gitu. Yang ketiga tentunya hari ini cukup membanggakan, menggeliat sekali karena anggota kami sudah sekitar 1.300 orang lebih se-Indonesia, dan itu muncul secara bottom up. Ini yang membanggakan. Kenapa? Karena puyuh adalah cuan harian. Diberikan makan pagi, jadi cocok sekali buat para petani yang sedang menunggu panen. Ada panen hariannya, yang tentunya MBG, program Pak Presiden. Ini betul. Yang keempat, insya Allah hari ini testimoni yang keempat adalah selalu dibayar tunai. Jadi kalau Pak Halim ngirim ke agen kami, insya Allah selalu dibayar saat itu. Beda dengan yang lain, kita harus sekian tempo ya. Ini Tempo 1 bulan. Ya. Dan yang kelima, testimoninya adalah saya hari ini dan kawan-kawan memiliki kandungan sisa dari makanan yang diberikan, yaitu pupuk organik. Iya, kita belum bicara itu ya. Dan 1.300 sini kalau sekitar hampir 40 ton per hari sudah ada, sehingga ini menyumbang kontribusi buat pemerintah dalam rangka menyediakan pupuk organik langsung, karena sudah pernah saya teliti, ternyata kandungan kotoran puyuh itu Pak, di laboratorium Departemen Ilmu Tanah Sumber Daya Lahan IPB itu ternyata unsur NPK-nya memenuhi semua Pak. Jadi sangat baik untuk pertanian, dan kami juga mengembangkan pertanian
di Sukabumi yang lain selain puyuh. Jadi efek domino dari pupuk ini yang lakukan per hari, kami juga membantu pemerintah karena tentunya pemerintah menyiapkan pupuk kan cukup banyak. Jadi nanti Pak Halim bisa lihat sahabat-sahabat kami yang menggunakan pupuk ini. Saya tertarik nanti hari sini kalau ada waktu mau berkunjung ke tempat. Inilah testimoni 5 yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kami sahabat-sahabatku. Semoga ini menjadi sebuah ketahanan pangan di mana kami dan kawan-kawan yang tergabung dari Asosiasi Petani Puyuh bangga dan berjaya sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Baik, Itu Pak. terima kasih Kang Slamet dan sahabat Yampi yang berbahagia. Jadi yang secara makro kita dukung ini, ya, program makan bergizi gratis. Ya, kita lengkapi gizi-gizi anak-anak kita. Itu kita ambil partisipasi dalam menyiapkan sumber protein, ya, dan juga sumber vitamin. Yang kedua, ini juga menjadi kesempatan ya bagi anak-anak adik-adik milenial untuk berusaha di peternakan puyuh. Ya, saya kira itu yang perlu kita ambil hikmah dari podcast pada pagi hari ini. Nah, sekali lagi Kang Slamet, terima kasih. Mudah-mudahan tidak lama lagi saya kira akan banyak ini yang ikut jejaknya Kang Slamet, dan mohon juga bimbingannya, ya, kerelaannya, keikhlasannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, mantap. Ya, demikian kami akhiri podcast ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.